konsep dasar investasi dan pasar modal ya, subtopik pembahasan pertama. Nah, selama beberapa waktu ke depan saya coba persingkat. Oke, konsep dasar investasi sendiri teman-teman, mungkin setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda ya. Investasi itu apa ya? Terus investasi itu juga impact-nya ke kita itu apa? Dan seberapa pentingnya investasi? Itu kan banyak bermunculan ya dalam pemikiran setiap orang. Tapi konsep dasar investasi itu sebenarnya apa? Ya, konsep dasar investasi sebenarnya itu yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat konsumtif. Ya, contoh semisal yang tadinya nggak niat untuk sekolah, nggak niat lanjut kuliah, lebih enak nongkrong misal atau di rumah nonton TV nyantai-nyantai, kan itu sifatnya kan konsumtif. Jadi bisa habis. Orang nonton TV, TV bisa mati. Atau channel televisi bisa habis. Nah, itu kan sifatnya kan konsumtif. Jadi konsumtif itu tidak selalu tentang orang makan nasi. Bukan, tapi sesuatu yang bisa habis. Ya, fungsinya dari yang bersifat konsumtif ini adalah fokusnya adalah kepuasan secara personal. Ya, jadi apapun yang bersifat memuaskan diri kita itu sifatnya konsumtif. Nah, lalu bagaimana eh, konsep dasar investasi yang berhubungan dengan konsumtif ini? Kenapa kok ada hubungannya dengan investasi? Nah, gampangannya kayak gini, teman-teman. Kita yang saat ini lagi nonton TV nih, channel TV itu kan bisa habis. Sejam, 2 jam kita nggak kerasa. Ya, tapi kita puas. Kita merasa, oh nikmat nih 2 jam ini nonton televisi. Tapi ada periode waktu 2 jam ini, kita bisa memaksimalkan waktu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya, sorry, investasi. Contoh, teman-teman mungkin saat ini kalau tidak kerja, tapi kalau kerja sambil kuliah, itu bagian dari investasi juga. Karena apa? Investasi waktu untuk menghasilkan uang. Tapi kalau misal saat ini lagi nongkrong atau lagi nonton TV di rumah, saya luangkan waktu untuk join di kelas. Itu bagian dari investasi juga. Ada periode waktu yang saya diam dulu, gak nonton televisi, tapi saya tak join lah di kelas. Karena ada informasi yang mungkin di TV saya tidak terima, tapi di kelas saya terima. Nah, ini berhubungan dengan hal yang mencapai kepuasan dialokasikan ke periode waktu tertentu yang bisa menjadi efisien. Saat ini mungkin teman-teman meluangkan waktu untuk mendengarkan saya menyampaikan materi, mungkin tidak serta-merta langsung dapat uang, tidak. Tapi kan ada yang diinvestasikan ke diri kita, yaitu pengetahuan, pemahaman, ilmu, wawasan. Nah, itu bagian dari konsep dasar investasi. Kita nggak perlu muluk-muluk, oh saya nabung, saya nabung, saya nabung, beli rumah. Saya nabung, saya nabung, saya nabung, beli emas. Tapi konsep dasar investasi secara basic, itu teman-teman harus memahami terlebih dahulu. Bahwasanya yang bersifat konsumtif itu adalah fungsinya untuk mencapai kepuasan. Sama halnya seperti selama 12 bulan, ada 1 bulan kita harus puasa. Nah, berarti yang ada kepuasan yang kita tunda, kita tahan-tahan nih. Untuk apa? Untuk periode waktu tertentu kita mungkin bisa beribadah lebih khusyuk misalnya. Atau menjalankan kewajiban yang sesuai misalnya ya, yang puasa tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau uh, di agama lain pun juga sama ya, seperti di Kristen juga ada puasa 40 hari ya, itu nggak selalu tentang makan minum, enggak, tapi juga ada puasa yang tadinya itu mencapai kepuasan main game lah dan segala macam, kita tunda dulu hal-hal yang konsumtif tersebut untuk periode waktu tertentu supaya apa ya, mungkin ibadahnya pekerjaannya lebih khusyuk dan segala macam, lebih konsentrasinya lebih lebih dalam lagi. Nah, ini konsep dasar investasi tidak selalu tentang kita membeli barang, kita nabung, enggak, tapi lebih luas, teman-teman. Ya, makanya saya sangat salut sekali dengan teman-teman yang
usianya sudah tidak muda, sudah punya kesibukan sebagai mungkin kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, tapi meluangkan waktunya untuk belajar lagi di kampus. Nah, ini penundaan hal yang bersifat konsumtif. Untuk apa? Investasi. Jadi pendidikan itu bagian dari investasi. Meluangkan waktu mendengarkan teman yang lagi curhat, itu juga bagian dari investasi. Kita nggak tahu, mungkin ada hal yang memberatkan si teman kita, makanya dia akhirnya cerita. Itu juga bagian dari investasi. Investasi membangun lingkungan sosial. Teman-teman yang mungkin di bidang penjualan, sales, itu ketemu orang, itu juga bagian dari investasi. Oh, saya datang ke perusahaan A, perusahaan B, ketemu si A, si B. Mereka nggak mau beli produk saya. Oh, nggak apa-apa. Hubungannya baik. Nah, itu bagian dari investasi juga. Nah, jadi kalau misal kita berbicara tentang konsep dasar investasi, nggak jauh-jauh dengan konsumtif dan investasi. Ya, nah itu. Eh, Sampai di sini ada yang mungkin boleh menyangga atau mungkin saya nggak setuju Pak, boleh monggo silakan. Ya, jadi dosen pengajar itu tidak secara mutlak dia orang yang paham segala hal. Ya, jadi saya tidak setuju. Jadi saya pun di pekerjaan ataupun di kampus saya boleh disanggah, ya. Dan saya sangat senang sekali karena fungsinya apa? Berarti saya pun juga bisa salah. Saya memberikan informasi itu pun juga bisa meleset. Nah, fungsinya kita belajar bersama, ada forum diskusi dan segala macam supaya kita itu saling memperbaiki satu sama lainnya. Saya yang akhirnya salah, yang tadinya salah bisa jadi memperbaiki diri. Nah, ini ya. eh, banyak yang banyak teori-teori ya yang membahas tentang investasi. Jadi di buku tadi keluaran Erlangga itu juga membahas tentang Stanford Marshmallow Experience ya. Menunda menunda waktu untuk suatu kepuasan. Sebenarnya puasnya sama aja kok. Puas sekarang sama puas nanti itu sama saja. Cuman nilainya itu pasti akan berbeda. Menyimpan uang sekarang sama menyimpan uang nanti itu pasti nilainya akan berbeda. Ya, itu udah secara mutlak matematika sudah pasti. Oke, oke ini contoh aja ya. Oke, eh, saya izin bertanya ke teman-teman, adakah di antara teman-teman mau menjawab pertanyaan ini? Monggo silakan. Ya, satu atau dua orang boleh, monggo. Adakah satu dua orang mau menjawab pertanyaan ini? Mengapa kita berinvestasi? Monggo, Untuk motif motif Mas Wira. jaga-jaga, Mas Pak. Wira. Motif jaga-jaga. Oke, Mas Wira menyampaikan pendapatnya mengapa kita berinvestasi. Motifnya adalah untuk berjaga-jaga. Oke. Sorry ya. Yang lain mungkin, Saya coba ya, Pak. monggo Mbak Neni silakan. Oke, kenapa kita berinvestasi? Kalau dalam pandangan saya sih karena usia kita nggak muda terus ya, Pak. Ada saat di mana nanti kita akan jadi cacat, Sewu. Oke. Kalaupun misalnya tidak cacat juga ada masanya di mana badan kita sudah tidak kuat untuk bekerja apapun itu. Mau kerja Oke. kantoran tuh tangan sudah tremor, mau misalnya Oke. mau jadi angkut-angkut gitu juga kaki sudah nggak Iya. kuat. Dan pada masa itulah kita butuh dari dana investasi tadi. Oke, ya, terima kasih Mbak Neni, terima kasih Mas Wira. Ada lagi atau cukup? Ya, oke. Satu lagi, Pak. Monggo silakan Mas Hadi. Oke, ya. Mencari kenyamanan, Pak. Oke, Ya, mencari terima kenyamanan. kasih. Oke, terima kasih. Ya, kenapa kita harus berinvestasi? Jaga-jaga, ya, tidak produktif lagi, mencari kenyamanan. Ya, ini tiga pandangan setiap orang yang bermacam-macam. Ya, dan mungkin di luar sana juga pasti lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Kenapa kita harus berinvestasi?
Tapi kembali lagi ke konsep dasar investasi. Benar kata Mbak Neni, sumber daya itu bisa habis. Yang tadinya kita bisa makan enak itu bisa habis. Yang kita bisa lari bisa nggak lari karena mungkin kakinya lumpuh. Ya, lari itu bagian dari sumber daya juga untuk mencapai kepuasan. Orang lari mencapai garis finish puas. Ya, jadi tidak produktif itu masuk bagian dari konsumtif, pemakaian sumber daya. Ketika sesuatu itu sudah nggak memiliki fungsi lagi secara sumber daya, kita bisa melakukan investasi untuk jaga-jaga. Ya, kita sudah investasi nih. Oh, saya suka lari, ya. Saya sudah bawa ke dokter, saya sudah rawat, treatment dan segala macam. Supaya apa? Kaki saya ini tetap bisa dimaksimalkan di usia-usia tertentu. Nah, fungsinya adalah apa? Untuk jaga-jaga. Nah, jadi ini kita membahasnya belum secara umum ya teman-teman. Kita lingkungan terdekat kita aja lah. Ya, tangan, kaki, atau diri kita. Nah, itu kenapa yang berhubungan dengan sumber daya itu pasti akan menyusut. Makanya muncullah konsep-konsep investasi. Fungsinya adalah untuk, yaitu tadi ketika nggak produktif, investasi ini bisa menyelamatkan kita untuk jaga-jaga itu tadi. Kalau semisal yang fungsinya untuk mohon maaf tadi mencapai kenyamanan ya, sorry Mas Hadi tadi mencapai kenyamanan, benar ya kata-kata Mas Hadi tadi apa? Investasi yang ketiga mencapai Ya, kenyamanan betul, Pak. kalau nggak salah ya, mencapai kenyamanan. Kalau sudah nggak produktif lagi, kata-kata nyaman nggak nyaman itu bisa ambigu. Kenapa? Oh, saya nggak bisa jalan kok, masa nyaman? Enggak kan? Meskipun sebenarnya sudah jaga-jaga dari dana investasi, tetap aja nggak nyaman. Tapi coba dibalik lagi, kita tetap produktif dengan investasi dan dia bekerja sendiri investasi ini. Padahal kita masih tetap produktif. Berarti ada kenyamanan di sana. Ya, ada sesuatu yang bisa membuat kita nyaman. Kita tetap produktif bekerja dan segala macam menghasilkan uang. Tapi ternyata ada investasi yang membuat kita semakin nyaman atau mencapai kepuasan yang lebih absolut. Nah, itu banyak tahapannya. Salah satunya di instrumen investasi. Ya, jadi yang tadinya, oh saya nggak punya mobil, saya tak investasi di mobil. Tunggu dulu, mobil itu apakah bagian dari produk investasi atau sumber daya yang bisa habis? Kembali lagi konsumtif. Beda cerita, kalau mobil satu dianakkan, ibaratnya bahasanya orang Surabaya, dianakkan, oh tak sewakan deh, nanti uang sewanya tak kumpulkan biar saya punya mobil lagi 2, mobil lagi 3, mobil lagi 4. Saya didatangi bank untuk kerjasama, misal ya, tak kasih dana lunak dengan tenor beberapa tahun. Supaya apa? Mobilnya yang tadinya 2, 3 jadi lebih banyak lagi. Nah, ini kan berarti kan investasinya bukan hanya sekedar mencapai kepuasan saja, tapi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini beda cerita teman-teman ya. Contoh misal itu suatu kendaraan yang sumber dayanya bisa habis. Nah, ini beda lagi kalau misal rumah. Rumah itu apakah bagian dari investasi? Banyak yang menganggap bahwasanya rumah itu investasi. Kembali lagi, rumah itu bagian dari kepuasan atau tidak. Beda cerita kalau misal 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, dan saya sewakan. Nah, itu barulah investasi. Tapi kalau misal rumah untuk saya tinggali, coba dihitung, ada biaya operasional, bayar listrik, belum lagi bocor dan segala macam. Nah, itu kembali lagi, itu harus dirubah mindset seperti itu. Ya, kalau rumah itu adalah suatu kepuasan, rumah besar, rumah kecil, yang penting rumah, ya sudah cukup. Nah, ini berhubungan dengan konsep dasar investasi yang basicnya
kita harus paham terlebih dahulu. Jangan sampai kita berpikir jauh, tapi basicnya ini kita belum dapat. Ya, ini berlaku untuk semuanya teman-teman ya. Contoh misal saya sudah punya handphone 1, saya tak nambah 2, 3, 4, 5 buat nambang kripto. Oh oke, itu investasi ya. Tapi kalau buat main game yang nggak menghasilkan apa-apa, tambah mengurangi kuota, ya itu bukan bagian dari investasi. Itu yang berhubungan sama hal-hal yang memuaskan kita konsumtif. Ya, nah ini berhubungan dengan konsep dasar dulu teman-teman ya. Nah, oke, kita mohon maaf, harus pindah di kelas selanjutan ya. Dan, kita coba bahas, kalau misal teman-teman mau diskusi sama saya langsung di WhatsApp atau WhatsApp grup, nggak apa-apa ya. Kita mau melanjutkan misal topik ini, boleh ya, karena kita harus selesai ya. Benar Mbak Deni atau mungkin saya yang salah? Kalau saya lihat jadwal di grup 19.15, benar ya? Iya, Pak, betul. Oke, ya teman-teman, mohon maaf, mungkin karena prolog saya terlalu panjang, perkenalannya terlalu panjang, tapi kira-kira semoga teman-teman ada gambaran tentang kelas kita ini, ya kita mempelajari apa saja, dan kalau semisal ada yang mau diskusi secara lebih lanjut, monggo, nggak apa-apa ya. Jadi minggu depan saya mohon izin kita kuliahnya di Google Classroom. Jadi saya belum bisa online karena ada kegiatan. Jadi mungkin sorenya saya sudah upload beberapa topik atau mungkin saya sudah upload beberapa file ya. Nanti kita coba diskusi lebih lanjut lagi di Google Classroom atau mungkin beberapa tugas, studi kasus dan segala macam ya. Oke, mohon maaf saya sudah terlambat. Oke, kira-kira itu teman-teman. Terima kasih sebelumnya ya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya banyak prolognya tadi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum. Selamat malam, Pak. Terima kasih.